Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi dengan saya di channel Bagus Bonsai. Salam hobi sejuta inspirasi. Oke sobat, kali ini saya akan melakukan masih di tahap proses program bonsai sancang Mami Boger. Untuk mengetahui tips-tips atau beberapa tips mencari bentuk muka pada gerak dasar bonsai Mami sancang informal ya, tentunya perlu diperhatikan ya sobat ya, yaitu ada beberapa tips-tips untuk menentukan bagian depan atau bagian muka bonsai. Dan tentunya untuk bagian depan ini sangat penting dan bagian belakang juga sangat penting sobat ya. Ikuti terus video ini sampai selesai dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke, tips pertama untuk mengetahui atau memilih bagian depan bonsai, tentunya untuk gaya bonsai informal ya, kita lihat dari perakarannya. Nah, dari perakaran ini terlihat lebih keliling dan rapat ya sobat ya. Kita cari pada bagian pondasi akarnya, yang akarnya lebih dominan rapat ya. Nah, ini saya pilih pada bagian belakangnya. Ini untuk bagian back karena akarnya masih ada yang bolong ya. Jadi untuk bagian depan kita pilih yang ini. Nah, karena akarnya lebih mendukung dan lebih proporsional ya dengan proses akar yang keliling. Nah, selanjutnya setelah kita lihat dari proses perakaran yang lebih maksimal untuk proses pemilihan bagian depan atau menentukan bagian depan, bagian muka bonsai. Lalu tips kedua atau langkah kedua, kita lihat pada bagian atau tunas untuk ke arah mahkota dan ke tangan pertama. Nah, untuk ke arah mahkota usahakan kita pilih tunas yang lebih tinggi ya sobat ya. Dan untuk tangan pertama usahakan kita pilih tunas yang lebih pendek. Nah, untuk sancang itu sendiri biasanya tunasnya sejajar ya sobat. Nah, ini kebetulan tumbuhnya tunas agak ke bawah, jadi tidak sama ya, tidak sejajar. Nah, kebanyakan pada sancang itu sejajar sobat. Nah, ini di bagian sini, dan yang tangan pertama disejajar di area sini. Nah, itu bisa juga ya sobat ya, bisa juga, namun proses pembesarannya nanti yang menentukan antara tinggi dan pendeknya terusan mahkota dan tangan pertama. Nah, jadi setelah proses seperti ini kita tinggal mengelos atau membiarkan saja tumbuh sampai proses pembesarannya maksimal. Kurang lebih proses pembesarannya hampir setengah dari batang utama. Nah, jadi pembesarannya hampir setengah sini, kambiumnya menutup batang hampir setengahnya, dan ini juga menutup hampir setengahnya. Jadi ini nanti rapat ya, tidak kelihatan bekas potongan. Nah, setelah prosesnya pembesarannya sesuai, nanti tinggal kita press pada bagian sini. Nah, ini ada mata tunas untuk terusan ke arah mahkota dan tangan kedua. Dan untuk tangan pertamanya lanjut kita press atau kita potong untuk program selanjutnya. Dan yang tips ketiga, kita menentukan back ya atau bagian belakang. Nah, ini cukup penting sobat ya. Untuk bagian back biasanya itu tunas tumbuh dari kambium sobat. Tunas yang ini dan ini dan ini tumbuh dari kambium sobat, bukan dari mata tunas. Nah, jadi
penting untuk kita semua sebisa mungkin kalau ada pertumbuhan di kambium, kita jangan langsung kita buang sobat. Kita biarkan saja sembari kita memilih bagian mana yang akan kita gunakan nantinya. Nah, di sini untuk bagian depan sudah kita pilih yang ini, dan ini pada bagian belakang. Nah, ini kebetulan tumbuhnya pas banget ya sobat ya, untuk dijadikan bagian back. Dan yang ini kita buang, kita sisakan ini. Kita cari back yang tumbuhnya di tengah-tengah. Nah, ini tadinya ada tumbuh di sini, sudah kita buang, lalu kita pilih atau kita biarkan yang ada di tengah untuk bagian belakang atau cabang bagian ke belakang. Dan untuk yang ke depan ini kita buang saja. Karena tidak kita gunakan, kita buang saja tunas-tunas yang tumbuh. Lalu bagian belakang yang tidak kita gunakan kita juga buang ya. Nah, lalu pada bagian tunas untuk calon back atau calon cabang ke belakang, kita sisakan satu saja, tidak perlu banyak, kita sisakan satu dan kita los. Oke, setelah kita buang tunas-tunas yang tidak kita pakai, jadi seperti ini sobat ya. Jadi gerak dasar untuk terusan mahkota tangan pertama dan back bagian belakang sudah lengkap. Jadi tinggal kita los atau kita besarkan untuk memproses cabang-cabang berikutnya dan untuk menyesuaikan bentuk gerak dasarnya. Nah, lalu bagaimana jika tunas atau cabang bagian belakang atau backnya tidak tumbuh sobat? Nah, kita bisa gunakan di terusan mahkota ya sobat ya, untuk kita gunakan backnya. Nah, jadi ini nanti membengkak atau membesar, dan kita potong pada bagian ini. Nah, setelah ini nanti membesar dan kita press pada bagian atas mata tunas ini, nanti akan tumbuh seperti ini ya sobat. Nah, ini dan seperti ini. Nah, ini untuk terusan mahkota dan ini tangan kedua. Jadi bagaimana jika tunas bagian belakang ini tidak tumbuh? Kita gunakan bagian back pada ini. Nah, ini ada titik tumbuh mata tunas ke belakang. Nah, kita gunakan juga tunas yang tumbuh di sini. Kita tarik ke belakang. Kita tarik ke belakang dan agak menyamping memasuk sini. Nah, kita putar dari arah depan. Nah, jadi seperti ini sobat ya. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian back seperti ini. Nah, seperti ini kita agak tarik ke bagian kanan. Nah, jadi backnya nanti kelihatan bagian ini. Ini untuk terusan ke mahkota, ke tangan kedua dan bagian back. Dengan catatan jika tunas dari kambium ini tidak muncul atau tidak tumbuh, untuk kita gunakan pada bagian back. Nah, oke sobat, berikut tips-tips untuk mencari posisi depan atau muka bonsai ya. Jadi untuk sobat semua yang masih bingung bagaimana cara memilih ini bagian yang depan atau yang belakang,
Setelah kita lihat-lihat, yaitu tips pertama, kita lihat pada pondasi prokarnya terlebih dahulu. Kita pilih pondasi prokar yang kuat, yang kokoh ya. Nah, lalu kita pilih tunas-tunas untuk kita jadikan cabang atau tangan pertama dan cabang terusan ke arah mahkota, dan kita pilih tunas pada bagian belakang untuk bagian backnya. Yang penting kita lihat pada kondisi akarnya sobat ya, itu paling utama. Jadi kalau pondasi akarnya sudah sip, kita lihat dan sudah kita proporsional, maka itulah yang akan kita jadikan bagian depan muka bonsai. Oke sobat, seperti itu video ini. Oke sobat, semoga video ini membantu untuk pemula yang masih bingung bagaimana menentukan posisi depan atau muka bonsai. Semoga video ini bisa menginspirasi untuk pemula seperti kita yang mau belajar bonsai dengan tahapan-tahapan. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar video ini berkembang, selalu memberikan edukasi seputar bonsai untuk pemula. Oke, ketemu lagi di video kita selanjutnya. Salam bonsai Indonesia, salam santun.